Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, artis yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik, seorang penyanyi yang juga pernah berkonflik dengan mantan pacarnya. Onet Cibi, apa kabar? Baik, Kak. Sehat? Sehat dong, istimewa. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu katanya pernah punya konflik sama mantan. Padahal udah mantan kok masih konflik sih? Enggak, ceritanya waktu masih pacaran. Oh, gimana ceritanya? Dulu ya kalau namanya orang pacaran pasti ada konflik kan, Kak ya. Cuma mungkin konfliknya itu lebih pada posesif. Dia posesif? Iya. Posesifnya sampai gimana tuh? Karena aku nggak gitu terlalu suka diatur-atur yang berlebihan gitu. Sampai kayak misalkan aku mau pergi nih sendirian jalan sama temen gitu kan, tanpa dia gitu. Aku baju aja sebelum pergi tuh harus difotoin dulu. Oke, terus? Ya harus difotoin dulu. Terus kalau misalkan dia nggak suka gitu harus ganti. Jadi harus persetujuan dia. Nah kadang aku tuh memberontak. Kenapa sih harus kayak gitu loh. Tapi itu cuma salah satu masalah doang? Salah satu masalah, cuma ujung-ujungnya juga gede juga gitu. Masih banyak lagi yang lain? Kadang nggak boleh ngambil kerjaan dan lain-lain. Oh, sampai ke kerjaan juga? Iya, bener-bener dikekang banget yang kayak aku tuh berada burung dalam sangkar, nggak bisa kemana-mana. Berapa lama waktu itu pacarannya? Aku bertahan kayaknya sampai 9 bulan, 10 bulan. Oh, cukup lama ya bertahannya? Cukup lama. Oke, Onet Cibi, mudah-mudahan kedepannya akan ketemu pasangan yang bikin kamu lebih bahagia ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyesal membahagiakan keluarganya dengan uang haram. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodit. Silahkan. Selamat malam Mas Dodit. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi saya datang ke sini mau menceritakan bahwa saya memberangkatkan mertua saya dan istri saya dengan uang haram, Mas. Memberangkatkan kemana ya maksudnya? Memberangkatkan mereka naik haji. Hah? Mas Dodit memberangkatkan istri dan mertua naik haji dengan uang haram? Betul, Mas. Maksud uang haramnya dari mana? Mereka nggak tahu bahwa selama ini saya bersama teman saya melakukan judi online. Berarti untungnya cukup besar dong ya sampai bisa memberangkatkan Betul, dua Mas. orang. Oke, ini udah lama. Tahun lalu sih. Kalau untuk memberangkatkan tahun lalu, tapi keinginan mereka memang untuk naik haji itu sudah 3 tahun lalu yang memang usaha saya belum stabil. Oke, sekarang saya mau tanya deh. Waktu pertama kali kamu melakukan judi online itu, apa yang bikin kepikiran untuk memberangkatkan mereka? Pertama saya merasa bahwa saya sangat sayang dengan mereka. Oke. Dan memang mereka tahu saya kerja dengan handphone di rumah karena kami punya usaha, saya punya usaha furniture. Kemudian istri... Bener nggak ada usaha furniture itu? Iya benar, Mas. Oke, terus? Istri tahu seperti itu dan tidak selalu furniture kita bagus karena memang saingan juga cukup banyak. Kemudian saya dengan teman diajak untuk coba untuk main online judi. Awalnya memang kurang bagus, tapi saya main terus. Teman saya mengajarkan dan saya menang terus dan istri tahunya bahwa usaha saya yang lancar padahal sesungguhnya judi online. Judi online itu. Istri pernah tahu kalau Anda melakukan judi online? Tidak pernah tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Masih dijalanin?
Masih, karena memang usaha kami sekarang sedang tidak baik, jadi kami masih menjalankan, saya sendiri masih menjalankan judi online itu. Bisnis furniture-nya masih jalan juga tapi nggak baik itu Betul, kondisinya. betul. Oke, mertua dan juga istrinya udah pulang, udah selesai. Di rumah, udah di Jakarta. Sudah di Jakarta, ya. Oh, sudah kembali ya. Oke. Mas Dori datang ke sini sama siapa? Saya hari ini, Dibawa istri dan ibunya? saya bawa mereka. Oke. Jadi tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas? Bahwa memang setelah saya memberangkatkan mereka dan berpikir bahwa ketika mereka pulang dan mereka mengucapkan terima kasih, mertua saya bilang terima kasih, tapi di batin saya bahwa saya merasa saya adalah pembohong besar, bahwa itu adalah uang haram yang saya kasih ke mereka yang seharusnya tidak saya kasih, dan saya ingin jujur kepada mereka dan itu butuh waktu. Tidak gampang karena kadang-kadang saya sudah mulai untuk mengatakan tapi tidak terungkapkan. Maka kenapa saya datang untuk bisa sharing dan semoga ini bisa mereka terima nanti apapun yang saya katakan. Dan beberapa bulan terakhir ini juga saya kondisinya kurang sehat. Karena saya juga kadang-kadang muntah darah. Saya nggak tahu, mungkin Tuhan ingin saya bertobat atau ingin saya mengungkapkan kejujuran saya kepada istri dan mertua saya. Oh, sampai muntah darah? Iya, Mas. Sering? Sering, Mas. Oke, kita akan lihat ya. Ada kaitannya atau enggak dengan judi online atau dengan kesalahan yang Mas Dodit. Tapi yang jelas sih mudah-mudahan harapannya kalau kita bisa menghadirkan ini nanti ada istri dan ibu mertuanya, Mas Dodit bisa mengakui semuanya dan mudah-mudahan mereka bisa menerima. Pasti mengecewakan sekali ya karena selama ini mereka nggak pernah tahu. Dan harapan kita semua ya keluarga Mas Dodit baik-baik aja. Iya, Mas. Kamu ada tanggapan nggak kalau kamu dibantu tapi tahu uang itu uang haram gitu? Kalau aku tahu itu uang haram, aku pasti nggak mau berangkat gitu. Karena Kalau kamu nggak tahu? kalau nggak tahu, ya mungkin seneng-seneng aja ya diberangkatin. Tapi kan tetap aja itu uang hasil haram gitu yang sebenarnya nggak boleh. Jadi niatnya yang tadinya baik ternodai gitu loh. Iya. Iya sih. Padahal niat udah baik. Dan ya. aku pasti bakal kecewa kalau aku tahu. Seharusnya ya. Aku takutnya nanti orang tua partisipan ini kecewa aja gitu. Kecewa terhadap apa yang sudah dilakukan beliau gitu. Tapi semoga aja kalau dikomunikasikan dengan baik, mungkin ada jalan. Tapi selama ini kenapa nggak pernah ngomong sih? Nggak pernah ngaku? Yang saya takutkan adalah kami akan hancur dalam berumah tangga dan itu berat, Mas, memang nggak gampang. Karena masih dijalanin kali profesi judi online ya. Iya, karena kalau Kerjaan judi online ya. Iya, Mas, karena saya juga dari hati ingin berhenti, tapi teman-teman yang setiap hari sering WhatsApp, gimana? Ayo main lagi segala macam. Jadi Dan salah teman-teman. saya juga tidak menyalahkan mereka, cuma ya Iya. dari hati sih saya ingin mengakui bahwa sebenarnya itu tidak tepat. Oke, baik. Mas Dodit, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti Anda bisa ceritakan semuanya secara gamblang dan jujur. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodit, dengan tanggal lahir 22 September 1984 dan mendiami nomor rumah 14. Sosok pria yang tidak berpikir panjang dalam mengambil sebuah tindakan. Sifatnya itulah yang saat ini membuatnya menjadi sengsara. Saya melihat ia telah mencapai sesuatu yang baik dan positif, namun dengan cara yang sangat buruk. Saya merasakan kalau saat ini ia menerima efek yang sangat parah dari perbuatannya.
Dan saya menduga keluarganya pasti akan meninggalkan Dodit. Boleh silakan berdiri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan. Kita harus selalu menebarkan Energi positif. energi positif. Iya. Ya. Baik, saya berhadapan dengan Mas Dodit. Iya. Dan dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1984 Ya. dan nomor rumah 14. Saya di sini melihat keanehan yang luar biasa ya. Kenapa, Roy? Tampaknya auranya ada bau-bau yang menyeramkan juga ada, tapi ada yang positif juga. That's why kenapa tadi aku ketawa senyum bagus. Ada yang menyeramkan. Jadi Dodit ini, Roy, dia judi online selama ini. Tapi duitnya itu kemarin ini selain digunakan untuk kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dia berangkatkan orang tua, ya mertuanya dan istrinya untuk naik haji. Jadi dia berangkatin istri dan mertuanya itu naik haji dengan menggunakan uang haram. Setelah pulang, Dodit ini merasa bersalah, merasa kecewa, tapi sampai saat ini belum pernah mengungkapkan sebenarnya. Oke, jadi untuk minta datang maaf. ke Mata Batin untuk Bisa mengungkapkan dan jujur menceritakan semuanya ini. Tadi tim kita tim menembus mata batin, Menembus Mata Batin. Om Frankie bilang katanya ibu dan anaknya juga sudah hadir di sini. Ibu dan anaknya, Iya, mertuanya dan Ibu anaknya mertua. sudah hadir. Sorry, istri dan ibu Menantu. mertuanya. Istri dan mertua dong? Iya betul, istri dan mertuanya udah sampai sini. Berarti istri dan mertuanya udah tahu nih kalau misalnya dia ini judi online. Mungkin belum. Selama ini Dodit juga belum pernah ngomong ya. Belum pernah. Oke. Di sini sebenarnya Nah, Mas Dodit ini dia kesakitan belakangan, muntah darah, terus juga mungkin ada apa lagi yang dirasain? Ya kadang-kadang sering pusing, Pusing kayak gitu. tiba-tiba. Nah, dia nggak tahu ada kaitannya nggak dengan kebohongan-kebohongan yang selalu dia lakukan karena istrinya nggak tahu. Istrinya tahu tuh Doditnya tuh kerja di furniture, bisnis furniture. Tapi memang benar ceritanya Mas Doditnya itu kerjanya di bisnis furniture. Iya, istri dan mertua saya tahu bahwa saya di furniture. Oke. Saya ngerasain ada hawa yang aneh deh di Dodit. Kayak ada hawa penyakit kronis ya. Iya, nanti kita akan bahas satu-satu ya Dodit ya. Iya. Boleh saya tahu nama asli kamu? Mas, kita bisa menggali lebih banyak nih, baik tentang si Mas Dodit ini nih, karena saya banyak menangkap informasi yang saya tahu di sini. Kamu merasakan dan mencium ada penyakit yang Ya, diderita. mungkin juga gini, sebenarnya mungkin ini adalah hukum karma apa yang dia lakukan dan semua kebohongan-kebohongan yang dia lakuin sama istri dan mertuanya mungkin ya, sehingga dia mengalami kayak sakit. Saya lihat ada kayak cancer. Ada cancer. It's like a cancer. Jadi bagaimana kamu bisa deteksi dulu nggak Roy? Yang bagian sebelah mana yang kamu rasa ada masalah? Saya lihat Oke, kehidupan malam. Dodit, kamu juga ada kehidupan malam ya? Jawab ya atau tidak. Mas Iya. Dodit sering iya, menikmati kehidupan malam. tidak sering. Saya mencium bau alkohol di Mas Dodit. Apakah betul? Iya, Ini kan kalau gini, saya nggak tahu kalau cancer seperti gimana, tapi ada ribuan dan jutaan sel yang seperti Tapi saya ngeliat dari 1 sampai 100 itu kayak ada 20%-nya penyakit gitu, 20-30%-nya. Itu yang saya rasakan di dalam badannya sih. Penyakit apa Roy? It's like
kayak cancer gitu loh. Tapi belum jelas saya lihatnya, masih kabur-kabur. Dan saya ngeliatnya tuh kayak di daerah dadanya juga. Dodit, kamu ngerokok gak sih? Enggak, saya nggak ngerokok. Tapi purely bersih, kamu alkohol terus kan? Iya. Oke. Saya merasakan Tapi ini itu. perkiraan awal ya, jangan langsung takut duluan Mas Dodit. Roy memang dia mengungkapkan segala sesuatunya biar jujur, tidak basa-basi. Ya, gitu. saya tidak basa-basi. Tidak tedeng-tedeng aling gitu. Iya, Langsung biasanya aku diungkapin. langsung ngomong apa aja ya di otak aku. Apa adanya. Tek gitu Tapi langsung. ya ini masih perkiraan awal, jadi Iya. jangan sampai langsung Iya. drop Pas- duluan. Iya. Gitu. Terus Bisnis furniture-nya gimana sampai sekarang? Karena banyak persaingan jadi permintaan juga nggak terlalu bagus. Menurut kamu kenapa, Roy? Karena saya fokus. menurut saya bisnis furniture-nya banyak kompetitor dan kedua juga in general dunia bisnis sekarang lagi turun. Beberapa aspek dunia kerjaan juga lagi turun sebenarnya. Nggak cuma bisnis furniture, lagi properti juga lagi turun. Jadi ini sebenarnya bukan dari akibat dari apa, tapi memang keadaan lagi kebalik. Lagi masa-masa susah in general. Semuanya. Jadi ada juga yang jual baju itu di salah satu daerah bilangan sana lah ya. Mall itu juga pada tutup semua di pusat, you know. Ya, tapi nggak ada maksudnya yang ngejahatin atau apa, ganggu, ngejailin bisnisnya dia gitu. Enggak sih. Enggak ya. Oke. Istri dan mertuanya Mas Dodit boleh kita hadirkan ke sini nggak sekarang? Boleh. Om Frankie, boleh dipanggilin nggak istri dan mertuanya? Minta tolong. Terima kasih. Kehidupan malam, alkohol, Ya, dan kalau- gitu. Oh iya, ini Mas Dodit nih ada feeling guilty-nya ya di antara mertua dan istrinya. Iya. Mas Dodit, Kak Roy, apa kabar? main judi online itu Baik. jadi apa sih? Ih, cute banget. Jadi Aku tuh lihat pemain Instagram, ya? pergi ke sana. Oh, Halo, saya Roy Kiyoshi. Onat, Roy Kiyoshi. Onat. Mas. halo Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, selamat malam, Ibu. 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 Namanya kita ganti dengan nama samaran ya. Oke, Ibu kita ganti dengan nama Ayu. Kita ganti dengan Ibu Ratna. Saya ada ketakutan sendiri, tapi saya nggak tahu bisa mengungkapkan ini atau tidak. Ona, Ketakutan seperti apa maksudnya, Kak? Dari namanya Kakak bisa membaca sesuatu. Iya, jadi saya tuh punya firasat ini akan getting worse. Aduh, jangan dong. Oh my gosh. Ini sebenarnya mudah-mudahan sih mereka bisa terima ya, karena Oke, ya, mudah-mudahan ya. Saya mau tanya ke Mbak Ayu. Suaminya tuh gimana sih di mata Mbak Ayu? Suami seperti apa sebenarnya? Buat aku, Mas Dodi itu baik banget. Apa aja aku minta tuh diturutin, Mas. Dan dia sesuai apa yang dia bilang, dari kita hidup susah sampai sekarang. Dia lumayan mapan, sampai dia mapan, sampai sekarang dia sakit-sakitan. Ya nggak berubah, kayak aku minta apa aja diturutin. Dimulai dari minta perhiasan, minta ke salon, atau minta hal-hal yang lainnya. Semuanya diturutin. Pokoknya aku sayang banget sama suami aku. Tapi kamu cinta sama suami kamu? Sayang banget. Oke. Mas Dodit juga cinta dengan istrinya. Saya sayang banget sama istri saya. Oke, jadi maaf ya, Mbak ya. Mbak Ayu, sorry. Mbak Ayu. Sekarang Ibu Ratna, selamat malam. Selamat malam. Ibu Ratna, menantunya
seperti apa sih di mata ibu? Kalau di mata saya, mantu saya ini sangat luar biasa. Saya sangat membanggakan dia. Apa Karena- yang bisa membanggakan? Ya, karena saya lihat sendiri dari anak saya ini luar biasa senangnya setiap hari. Dia selalu bicara, tidak pernah ada yang namanya tuh dia mengeluh, sedih atau selalu dia bilang, "Ibu, aku baru dibelikan perhiasan berlian." Namanya saya sebagai seorang ibu sangat bangga sekali kepada mantu saya. Dan saya merasa mantu saya ini sangat luar biasa. Dan saya tidak pernah lihat lagi mungkin dari teman-teman saya yang memang sudah mempunyai seorang mantu, ini tidak akan pernah bisa memiliki mantu seperti saya. Saya sangat bangga. Jadi emang dia menantu ideal ya Bu ya? Ya, menurut saya seperti itu. Semua kebutuhan dicukupi, semua. Iya, Semuanya. semuanya. Apapun yang saya mau pun terkadang tidak perlu saya minta, dia sudah kasih. Kamu ada yang mau ditanyain? You're so funny. Berarti kalau gitu ibu ini bukan tipe mertua yang suka banyak minta ya berarti ya? Karena di luar sana kan Banyak yang gitu. banyak yang kayak gitu loh. Ada ya kalanya ada yang harus saya minta dan ada kalanya tidak harus perlu saya minta. Dikasih. Naik haji. Tapi dikasih, tapi keinginan saya sebenarnya saya ingin naik haji. Udah disampaikan ke menantunya. Saya sudah sampaikan waktu itu dengan anak saya juga, saya ingin sekali naik haji. Tapi insya Allah mudah-mudahan mantu saya yang baik hati ini bisa naikkan saya haji. Bisa ngeberangkatin. Ya, emang ada rencana ya? Mbak Bayu gimana? Emang ada rencana untuk naik haji atau sudah berangkat? Mau memberangkatkan? Mau diberangkat. Mau diberangkatin. Sudah dibayar semuanya. Semuanya sudah. Sudah Tinggal nanti dibayar nunggu semuanya. akhir tahun karena kan ada rombongan kloter-kloter. Jadi sebenarnya udah pernah Mas Udah umroh. pernah. Maksudnya kemarin tuh saya pernah umrohkan mereka. Iya. Oh, Mas Dodit berangkatkan umroh. Kemudian Yang terakhir mau naik haji. ini mau naik haji. Iya. Ini sekarang mau naik haji. Iya betul. Udah dibayar semuanya. Sudah Mas. Sudah Lunas semua. Sudah lunas Mas. Udah tinggal tunggu antrian berangkat. Iya. Tinggal antrian berangkat.